Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan channel G and G. Ya. Ini Ibu, kita mau bahas masalah apa ini, Bu? ini masalah tentang Perkenalan dulu. Teman-teman, ya nama saya Teresa Septiana. Saya salah satu nasabah dari Genius, yaitu salah satu dari Bank BTPN ya. Bank BTPN ya. Dari tabungan cadangan dari Bank BTPN, yaitu Genius. Udah marak ya, yang biasanya banyak kita temui di mall-mall, bot-botnya itu. Ya. Nah, kali ini saya mau membahas sedikit pengalaman dan info penting yang mungkin bisa atau terjadi pada teman-teman di sana. Oke. Ya. Oke. Ibu ada problem apa dengan Genius? Ya, jadi sebelumnya kalau boleh tahu sejak kapan Ibu masuk jadi nasabah Genius? sekitar tahun 2019, berarti sekitar 2 tahun ya. Udah 2 tahun ya? Iya, sekitar 2 tahun. 2 tahun, 2019 ya. Oh, udah lumayan, sekarang 2021. Iya. Oke, bisa diceritakan Bu, kenapa? Jadi begini ya teman-teman, pengalamannya kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, berarti sekarang? Sekarang Minggu ya. Minggu. Hari Jumat. Hari Jumat. Oke, Jumat itu tanggal berapa ya? Jumat berarti tanggal 8 Oktober 2021. 8 Oktober 2021. Oke. Ya. Saat itu kan kalau aplikasi Genius itu memang hanya ada di HP, bukan di bank seperti BTPN gitu ya, dengan buku rekening, tidak seperti itu. Jadi Genius ini aplikasi yang diberikan kepada nasabah itu hanya melalui HP. Jadi aplikasi ya aplikasi di HP. Jadi sebelumnya memang kita harus download aplikasi Genius. Ya. Dulu bikinnya di mana? Di Sumarekon kalau nggak di Cibubur ya kalau nggak salah ya. Oh, jadi di Bud, ya di mall Transmart Cibubur. Iya betul. Oke, itu di Bud ya? Iya di Bud. Budnya Genius. Memang Genius tidak ada bank sendiri ya. Oke. Iya. Bisa dijelaskan Jumat 8 Oktober itu kronologinya bagaimana? Nah, waktu itu saya menggunakan HP karena hang, otomatis HP-nya mati. Hang itu mati semua, nggak bisa diapa-apain ya. Akhirnya di restart ulang. Ketika di restart ulang, apa yang terjadi? Ternyata semua data hilang yang ada di HP. Otomatis aplikasi Genius juga kena semua data. Iya. Aplikasi ada di HP tersebut ya? Iya, di HP yang hang rusak itu tadi. Ketika saya mau cek saldo, login ternyata. Login itu ke HP baru berarti ya? Di HP baru ya. Di HP baru. Saya kira kan bisa masukkan data saya sendiri dengan password dan PIN atau alamat email itu sudah betul, itu udah punya data saya, tapi apa yang terjadi nggak bisa dibuka teman-teman. Saya sempat panik. Bisa login, problemnya nggak bisa login. Saya sempat panik, wah gimana nih, padahal Genius hanya ada di aplikasi. Oke. Nah, aplikasi yang datanya milik saya kok malah nggak bisa dibuka. Lalu apa ini langkahnya itu? Langkah pertama saya menghubungi customernya Genius. Ya. Oh, ada di nomor telepon itu ya? Ya ada. Lupa ya nomornya berapa ya tepatnya. Nah, ketika saya hubungi CS. Ya, CS-nya Genius. Oke, responnya apa tuh? Nah, ketika itu sulit diangkat, susah ya, jadi kita nunggu. Nah, ketika menunggu itu pulsa kita tetap kepotong. Oke, pulsa dipotong. Maklum lah kalau di CS gitu kan pasti banyak nasabah lain juga yang telepon atau mengajukan keluhan. Jadi kebetulan di saat itu saya nggak bisa. Setelah nunggu beberapa jam, saya coba telepon lagi, juga masih nggak bisa. Tapi tetap ya pulsa itu kepotong. Oke, jadi itu langkah pertama. Iya, langkah pertama menghubungi customer service-nya Genius.
dengan sudah memotong beberapa pulsa lah otomatis ya. Oke, langkah kedua. Nah, langkah kedua akhirnya saya mencoba mencari web ya, mencari alamat-alamat Jenius terdekat. Karena saya tinggal di Tangerang, saya mencarinya ya mall-mall yang di sekitaran sini, di Serpong, di Anung Sutra. Nah, akhirnya saya memilih ke Sumarekon Mall yang ada di Serpong ya. Ya, karena saya udah 2 hari hubungi itu susah juga, saya ngambil langkah mending langsung datang ke booth Jenius. Berarti datang ke booth Jenius ya, ke Sumarekon Mall. Ya. Ini booth Jenius ya? Booth Jenius. Oke, balik lagi ke CS tadi. Iya. Nah, CS tadi misalkan dihubungi bisa, kan ada tuh pengalaman orang-orang tuh dihubungi ternyata bisa. Itu harus menyiapkan apa saja ya, itu ya? Kalau di CS ketika bisa langsung menerima keluhan kita itu mereka meminta data kita, nama, nomor telepon yang pertama kali digunakan untuk mendaftar, terus ada ini juga ya, transaksi terakhir. Transaksi terakhir itu nominalnya harus sama, sedangkan kita kan namanya nggak ada buku rekening, jelas lupa. Device-nya hilang. Nah, mau membuka untuk ngecek juga nggak bisa juga. Iya, ini susah ini. Pasti bakal ribet. Mereka CS juga bakal meminta terus karena untuk mencegah penipuan. Ya. Mereka sebenarnya baik juga sih, benar-benar menjaga data customernya. Cuman itu tadi kalau harus menghubungi CS bolak-balik nggak bisa, terus datanya data kita nggak valid itu ditolak sama CS. Jadi menurut saya itu menghambat kita ya untuk membuka lagi data Jenius yang ada di HP baru. Karena itu sebenarnya bisa juga kita datang ke Bank BTPN. Cuman ini tadi kan hari Minggu teman-teman, otomatis bank tutup. Sedangkan kalau jam kerja itu besok pasti repot juga ya. Nah, dari jam kerja terus kita juga harus antri. Kemungkinan juga di sana Bank BTPN tidak bisa langsung melayani. Kenapa? Karena ini bukan produknya BTPN tapi semacam anak cabang gitu ya. Nah, jadi bukan dari BTPN-nya langsung, jadi anak cabang BTPN yang punya program sendiri namanya Jenius itu tadi. Oke. Jadi BCS sudah terus pergi ke booth-nya yang terdekat dengan ibu, namanya lokasinya di Sumarekon Mall. Sudah ketemu ya itu ya? Ya, terus gimana responnya? Ya, kalau waktu ke sana tadi alhamdulillah sama petugasnya dikasih tahu kalau di sana itu ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah saya tadi. Nggak bisa menyelesaikan. Ya, kenapa? Karena booth-booth yang ada di mall itu hanya untuk pendaftaran rekening baru, bukan untuk menyelesaikan masalah Jenius yang dialami oleh para nasabah. Nah, jadi booth itu untuk booth itu hanya untuk membuka pendaftaran ya. Iya. Tadi juga ditawarin orang udah buka, udah punya, kita ngapain daftar lagi? Untuk problem gini mereka nggak bisa. Jadi lalu akhirnya saya tanya lagi, ini gimana nih Mbak? Padahal saya udah jauh-jauh ya datang dari rumah ya, dari Cikupa itu ke Serpong juga butuh waktu. Akhirnya disarankan untuk pergi ke mall. Oh, disarankan lagi. Iya, disarankan lagi ke mall satu lagi yaitu di Mall Kokas, Kota Kasablanka yang ada di Jakarta Selatan. Mall Kokas. Di Jakarta Selatan ya. Iya. Oke. Ya, karena udah palang tanggung, udah kita lanjut aja tadi. Dari Mall Sumarekon lanjut ke Kokas. Ya. Oke, ke Kokas paling dari Sumarekon ke Kokas paling nggak sampai sejam lah ya. Iya. Ya. Saya tempuh aja karena apa? Karena penasaran kira-kira bisa nggak ini masalah ini diselesaikan ya, karena banyak kejadian yang terjadi ya, nasabah-nasabah Jenius yang lain itu kesulitan untuk menyelesaikan masalah seperti yang saya alami. Otomatis saya juga pikiran, aduh masa saya kena juga seperti nasabah yang lain. Nah, akhirnya saya positive thinking, yaudah kita lanjut dulu ke Kokas di sana ya. Jadi udah ke Kokas, itu ke kemana? Ke awalnya di kebut dulu. Oh, ada booth-nya di Kokas.
boot jenius lagi. Saya kira sama aja, konten udah dikokas, ya udah gitu kan. Ternyata di yang boot pertama itu menyarankan, Bu, bukan di sini, karena di sini hanya untuk ini apa pendaftaran lagi sama ini Semarekon lagi. Terus gimana ini? Saya udah sempat bingung lagi nih, gimana masa nggak bisa lagi, udah jauh-jauh dari Mall Semarekon ke Mokas ya. Nah, akhirnya di sana kita tenang, Bu. Nanti ada di lantai 2 itu di kafe lantai 1. Lantai 1 ya? Lantai 1. Lantai 1 di Cafe Liberica. Cafe Liberica, berarti habis itu ke Cafe Liberica ya? Iya, ternyata di Cafe Liberica itu ada petugas dari Jenius sendiri. Saya nyampe, saya cari-cari ini mana ini. Kafenya udah ketemu, Libericanya udah ketemu, tapi mana? Nah, tanya lagi ke customer di mana CS-nya di mall. Oh, ada di dalam, Bu, di dalam kafe itu ternyata. Nah, setelah saya masuk ke kafe itu, alhamdulillah ya, alhamdulillah ketemu sama petugasnya. Saya tanya, ini Mbak, kenapa kok nggak ada bootnya lagi seperti boot-boot Jenius yang lain? Ternyata memang masih diproses, jadi sementara masih numpang di Cafe Liberica itu. Iya, tadi di sana ketemu sama 2 petugas ya. Akhirnya ditanyakan kenapa keluhannya. Saya langsung menjelaskan kan masalah yang sedang saya alami, tidak bisa login gara-gara HP-nya error, hang ya. Jadi ada istilah unlike device, unlink device. Nah, akhirnya sama mbaknya, oke Bu, tenang, ini bisa kok diselesaikan, katanya hanya 2 jam ya. Apa yang perlu disiapkan? Tadi saya langsung disuruh menyerahkan KTP ya. Ini KTP di yang Liberica tadi ya? Iya. KTP ini harus yang asli ya teman-teman, nggak boleh foto KTP. Meskipun itu orangnya sama, tapi kalau fotokopi KTP tidak diterima. Jadi bawa ini KTP harus asli. KTP asli. Kenapa? Karena yang, di sana yang dibuat untuk berdaftar ya. Iya. Ya. Ini KTP itu ada, jadi di sana ada alatnya tadi itu untuk menyamakan data ya. Karena KTP kita kan KTP elektronik. Nah, itu ada macam barcode atau apalah. Ketika ditempel itu nanti bisa sambung ke Jeniusnya sana. Apakah data yang kita berikan benar apa tidak? Setelah menyerahkan KTP, di samping pengecekan KTP ini tadi ada kayak kotakan kecil, itu ternyata untuk sidik jari telunjuk yang berarti bagian ada kanan. KTP asli, terus ya, nanti sidik jari itu berarti sidik jari yang daftar ya? Iya, sidik jari yang daftar. Oke, sidik jari yang daftar. Oke, Nah, saat itu kita disuruh menyebutkan alamat email sama nomor HP untuk pendaftaran. Alamat email yang daftar ya? Iya, semua alamat email sama pendaftaran, nomor HP. Itu sama nomor HP. Nomor HP. Iya. Oh, terus apa lagi? Persyaratan itu aja. Syaratnya itu aja sih. Berarti Jadi, hanya 4 ya? Iya. Kalau tadi lewat telepon hanya harus menunjukkan atau menyebutkan rekening terakhir, transaksi terakhir itu harus itu sama susah, namanya. Sedangkan di mbaknya tadi nggak disebutkan, nggak perlu. Asal penting KTP kita benar-benar asli, sidik jari tangan kita udah betul, dan alamat email sama nomor HP pendaftaran itu juga sudah betul. Ditanya ini bukan dong? Enggak. Alamat? Enggak ada. Semua nggak ditanyain. Jadi hanya 4 itu? Iya. Bukan juga ditanya, alamat enggak, Iya. terus kapan daftarnya enggak gitu ya? Juga. Jadi ini langsung diproses transaksi sama. terakhir enggak ditanya, Ada juga. hanya 4 itu ya? Jadi menurut saya itu simpel banget ya, dan membantu karena langsung berhubungan dengan nasabah mungkin ya, dan data yang kita berikan juga benar, jadi mereka sudah percaya dan langsung dibantu proses untuk unlink ya, unlink device dari HP yang lama. Jadi memang sengaja kata mbaknya kalau satu orang itu harus punya satu aja akun device-nya, nggak boleh punya 2 meskipun itu orangnya sama, karena data yang pertama itu ya itulah yang dipakai. Kalau mau ganti apa itu yang pertama itu harus di unlink dulu biar kita bisa membuka link yang baru seperti itu ya.
berapa lama nih Mbak? Soalnya tadi dari Tadi 1, 2, 3 diproses sama Mbak. langsung diproses. Jadi cepat nunggu ya? aja tadi itu. Berapa Iya. menit nunggu ini? Ini sekitar nggak ada 5 menitan, 10 menitan mungkin. Nggak sampai ya. Iya. Nggak, ini kurang dari 10 Kurang 10 dari menit. 10 menit. Karena Kurang sepi dari juga. 10 menit udah selesai ya. Iya. Nah, dari sini Saya udah langsung tanya atau gimana? belum, saya tanya lagi kira-kira berapa jam, karena tadi awal cuma rekon petugasnya memberitahu kira-kira sekitar 2 hari baru kita bisa login di di Genius kita yang pertama tadi itu. Wah, hari ya udahlah nggak apa-apa daripada bisa sama sekali. Nah ternyata kata Mbak di tadi hanya nunggu 2 jam. Wah, saya malah lebih senang lagi. Hanya 2 jam, Iya, infonya 2 jam. sudah aktif ya. Sudah aktif, bisa login lagi ya untuk membuka ngecek lagi. Iya, kan kita tadi. Terus akhirnya saya nunggu-nunggu lah, sekalian jalan-jalan. Nggak ada 2 jam, sekitar nggak sampai 1 2 jam jam. setengah mungkin. Ternyata nggak sampai 2 jam. Infonya kan 2 jam. Infonya 2 jam. Ternyata hanya Saya iseng-iseng buka HP, ternyata ada email masuk. Email masuk pemberitahuan kalau data kita yang awal yang di HP yang error itu sudah di unlink sama pihak Genius. Jadi sudah ditutup. Berarti ada email pemberitahuan unlink gitu. Iya. Oke, Nah, lalu dengan ditutupnya data yang pertama, otomatis saya coba buka ke HP baru untuk mengecek benar nggak sih ini bisa dibuka, dan ternyata alhamdulillah teman-teman bisa. Bisa ya? Iya. Langsung bisa dipakai, digunakan, dicek semua data kita. Bisa. Untuk transaksi udah bisa Untuk juga ya. transaksi juga bisa. Oh. Jadi ini sangat Jadi membantu cepat ya? teman-teman. Cepat Kalau sekali. ke Kokas di tempat Casablanca Iya. hanya 10 menit tambah 1,5 jam. Nunggulah, iya. Ya udah 10 menit ya. Iya. 2 jam. Jadi memang saya 2 jam sengaja udah selesai. nggak langsung pulang karena untuk ngecek. Jadi kalau ada apa-apa memang nggak bisa, saya mau komplain lagi, mau ke datengin petugasnya lagi. Terus ditanya apa ATM itu enggak tadi? Enggak ya. Ya, kecuali mungkin teman-teman Ini lupa ATM ya. Ya, kalau lupa sama password, nah itu jangan klik lupa password, tapi klik reset. Nah, di reset nanti disuruh menyebutkan 3 angka terakhir ya, yang ada di belakang ini. Di sini ada nih ya, saya tutup ini 3 angka terakhir dan menyebutkan tanggal kadaluarsanya ini di ATM. Itu biar cepat. Bukan lupa password tapi reset. Nanti masukkan email lagi dengan memasukkan 3 angka dan ini ya, tanggal kadaluarsa. Itu nanti ada konfirmasi lagi mungkin dari sana Genius kirim ke SMS untuk masukkan OTP-nya seperti itu. Jadi ini bukan sebenarnya bukan kalau nggak bisa unlink, nggak bisa masuk login itu penyelesaiannya sebenarnya mudah ya, jadi ribet ya. menurut saya mending langsung ke Kokas untuk teman-teman yang Untuk ada area di Jakarta. Jabodetabek. Iya, Jakarta, Tangerang ya. Di Mungkin kalau Jualan untuk itu ya cari info Bogor ya. apa dimanapun, mungkin teman-teman bisa cari. Yang pertama datengin aja langsung boothnya. Nanti dari booth itu masing-masing kota akan disarankan lagi di mana kita akan mendapatkan penyelesaian dari masalah yang kita alami. Daripada kita ngubungin CS udah lama nggak diangkat-angkat, pulsanya kepotong, pasti bakal sebel ya teman-teman ya. Sangat membantu sekali nih bagi teman-teman semua yang mempunyai masalah di Genius. Ya. Jadi kalau login ganti device nggak bisa login, masalahnya gampang sebenarnya bisa diselesaikan. Kalau mau telepon CS boleh telepon, kalau diangkat alhamdulillah, tapi harus dipersiapkan syarat-syaratnya itu. Iya, ya mungkin itulah syarat yang susah, apalagi untuk transaksi terakhir. Jadi kalau telepon kita datangin lagi boothnya. Setelah datang booth nanti diarahkan kemana? Akan kemana ya? Di booth selanjutnya, di mall selanjutnya. Dari situ hanya kalau saya ketemu kayak di Kokas ini, Kota Casablanca, hanya
1,5 jam atau 2 jam udah Iya, selesai ya. Dan enaknya lagi kalau kebut di mall itu buka itu sesuai jam buka mall ya. Iya, Antara iya, sekitar jam 9 sampai tutupnya. Kalau kita ke bank itu kan ada batasnya. Jam 3 udah tutup. Nah, jam 3 udah tutup, belum antri. Belum tentu juga BPPN langsung bisa rasakan karena nanti akan disambungkan lagi ke CS-nya Jenius sendiri. Nah, ini yang kadang bikin kita Kalau ke cabang BPPN itu pasti akan ribet. Nah, Harusnya ke pusatnya nah, BPPN tadi, pusatnya. mana itu di Kuningan atau di mana? Iya, di Kuningan kalau di Jakarta ya. Cuman ya itu tadi karena ini macam program dari anak cabangnya BPPN, jadi BPPN sendiri akan memberikan lagi ke Jenius lagi, nunggu lagi. Jadi menurut saya lebih lama, ribet, ya kan? Mendingan langsung datang ke kebut, datang bawa Polres, KTP, ya. bawa Ya. ingat alamat email pendaftaran, Ya, ingat sama nomor HP nomor. pendaftaran, Itu yang penting. sidik jari yang daftar, udah ya. Udah. Oke. Iya. Udah, Karena terima kasih. tadi ya, suami saya juga mencoba, kita nggak bisa. Karena apa? Fotokopi. Lupa nggak bawa KTP yang asli. Jadi nggak diterima. Jadi petugasnya pun ramah ya teman-teman, ramah, baik. Dia minta maaf lah. Bukannya nggak mau memproses, tapi karena memang ketentuan dari Jenius harus membawa KTP asli untuk mencegah penipuan dan pemalsuan data. Itu yang penting teman-teman ya. Oke, kayaknya semoga bermanfaat ya sama teman-teman. Semoga bermanfaat informasi ini. Semoga juga teman-teman tidak mengalami hal yang sama ya. Jadi kalau sebelum mau ganti device, bagusnya itu Unlink dulu. unlink atau logout. Ya di logout ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat gimana. Di logout dulu baru Ya. baru daftar Di HP yang baru. Ya tidak mengalami kesulitan dalam login ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Jangan lupa Komen, like.